Perkenalkan, nama saya Naura Rohadatul dengan NIM 08011805300005. Jadi di sini saya ingin eh, penjelasan mengenai tugas algoritma pemrograman nomor keempatnya. Jadi di sini membuat program untuk menghitung hasil pangkat dari deret suatu bilangan. Jadi deskripsikan dulu, saya udah bikin programnya. Jadi program ini mengambil sebuah bilangan bulat positif n dari pengguna. Pertama, program menghitung jumlah dari semua bilangan bulat positif yang lebih kecil dari n. Jadi dijumlahin dulu yang lebih kecil dari n tadi. Kemudian, nah contohnya, misalnya jika n adalah 5, maka jumlah akan menjadi 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 sama dengan 10. Selanjutnya, program mengalihkan nilai jumlah tersebut dengan dirinya sendiri sebanyak n kali. Hasil akhir dari perhitungan tersebut kemudian dicetak ke layar. Jadi, untuk sudut kodenya, variabel n jumlah i, j, jumlah itu bertipe integer. Kemudian, mulai read n, minta pengguna untuk memasukkan nilai n. Kemudian jumlah diisi dengan 0, inisialisasi, I diisi dengan 1. Kemudian masuk ke pengulangan while. Jika I-nya kurang dari N, jika ini masih terpenuhi, dia akan jalan di mana do melakukan eh, yang bikin sampai N ini. Di mana jumlah diisi dengan jumlah ditambah 1, kemudian I diisi dengan I ditambah 1. Sampai I ini lebih dari N. Kemudian setelah while keluar, melakukan proses inisialisasi lagi di mana hasil diisi dengan 1, J diisi dengan 0. Kemudian melakukan proses while lagi, J kurang dari N, maka dia akan melakukan hasil diisi dengan hasil dikali jumlah. Kemudian J diisi dengan J ditambah 1 sampai J ini lebih dari N. Kemudian write hasil N. Tampilkan hasil, kemudian selesai. Nah, ini programnya. Nah, jadi di sini yang pertama di sini saya menggunakan include IOStream, menggunakan header IOStream, kemudian using namespace std agar tidak melakukan pengulangan setiap saya menggunakan std. Kemudian in main pendeklarasian variabel integer untuk variabel n, i, j, hasil, dan jumlah. Kemudian cout masukkan nilai n, tampilkan ke layar masukkan nilai n untuk meminta pengguna memasukkan nilai n. Kemudian ketika udah pengguna memasukkan, dia akan masuk ke si variabel n, si in n. Setelah dimasukkan, dia langsung otomatis masuk ke variabel n. Kemudian proses inisialisasi di mana jumlah sama dengan 0, i sama dengan 1. Kemudian while i kurang dari n, jika ini masih terpenuhi, dia akan melakukan proses di dalam kurawal ini, statement ini, di mana statementnya itu jumlah sama dengan jumlah ditambah 1. Dan I sama dengan I ditambah 1. Sampai ini keluar, kemudian proses inisialisasi lagi, hasil sama dengan 1, J sama dengan 0. While J kurang dari N. Jika ini terpenuhi, dia akan menjalankan statement yang ada dalam tanda kurung ini. Hasil sama dengan hasil dikali jumlah, J sama dengan J ditambah 1. Cout hasil pangkat N, tampil ke layar hasil pangkat N sama dengan, kemudian menampilkan nilai variabel hasil, lalu enter. Nah, dari program saya tadi, ini pertama itu mulai program dulu, kemudian pendeklarasian variabel N, hasil, I, J itu bertipe bilangan asli atau integer. Kemudian membaca sebuah bilangan bulat dari pengguna dan simpan ke variabel N. Setelah itu proses inisialisasi variabel penjumlahan, variabel jumlah diinisialisasi dengan 0, variabel I diinisialisasi dengan 1. Kemudian perulangan menghitung jumlah, di mana mulai perulangan while yang akan terus berjalan selama I lebih kecil dari N. Di dalam perulangan, tambahkan nilai I ke jumlah, kemudian tingkatkan nilai I sebesar 1.
Nah, perulangan ini akan menghitung jumlah dari bilangan 1 hingga n-1 dan menyimpannya di variabel jumlah. Kemudian, proses berikutnya, langkah ke-6, inisialisasi variabel perkalian, di mana variabel hasil inisialisasi dengan 1, variabel i inisialisasi dengan 0. Nah, kemudian tahap berikutnya, proses ketujuh, perulangan menghitung pangkat, di mana mulai perulangan while yang akan terus berjalan selama j lebih kecil dari n. Di dalam perulangan, kalikan hasil dengan jumlah. Kemudian tingkatkan nilai i sebesar 1 kali. Kemudian penjelasan, perulangan ini akan mengalikan nilai jumlah sebanyak n kali dengan dirinya sendiri, yang setara dengan jumlah dipangkatkan n. Kemudian menampilkan hasil akhir, cetak nilai dari variabel hasil itu ke layar, lalu program pun selesai. Nah, kemudian di sini saya coba masukin inputnya itu 3. Nah, ini saya run dulu. Build itu fungsinya untuk mengecek apakah ada error sebelum running. Jadi masukkan nilai 3. Nah, ini hasil pangkatnya tuh 27. Dari mana dapatnya 27 itu? Jadi, sini kita mulai dulu programnya. Inisialisasi awal, n diisi dengan 3, jumlah diisi dengan 0, i diisi dengan 1. Perulangan while, i kurang dari n. Nah, iterasi 1. I kurang dari n, 1 kurang dari 3, ya. Jumlah menjadi 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi jumlah itu sama dengan 1. I menjadi I, I menjadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian iterasi kedua. I kurang dari n, 2 kurang dari 3, iya. Maka jumlah menjadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. I menjadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Iterasi ketiga. I kurang dari n. 3 kurang dari 3. Iya. 3 kurang dari 3. Tidak. Perulangan pun berhenti. Karena dia tidak memenuhi syarat kondisi while itu. Lalu hasil setelah bagian pertama tadi, hasil akhirnya tadi, jumlah itu diisi dengan 3. Nah, ini jumlah diisi dengan 3. Kemudian I diisi dengan 3. Kemudian inisialisasi lagi, hasil diisi dengan 1, J diisi dengan 0. Perulangan while, J kurang dari N. Nah, iterasi ke-1, J kurang dari N. Apakah 0 itu kurang dari 3? Iya. Hasil menjadi 1 dikali jumlah. 1 dikali 3 sama dengan 3. I menjadi 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian, iterasi kedua, J kurang dari N. Apakah 1 kurang dari 3? Iya. Maka hasil menjadi 3 dikali jumlah. 3 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian I menjadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Untuk iterasi ketiga, J kurang dari N. Apakah 2 kurang dari 3? Iya. Hasil menjadi 9 dikali jumlah. 9 dikali 3 sama dengan 27. J menjadi 21. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Iterasi keempat, J kurang dari N. Apakah 3 kurang dari 3? Tidak, maka perulangan pun berhenti. Nah, hasil setelah bagian kedua, hasil yang terakhir tadi ternyata hasil sama dengan 27 dan J diisi dengan 3. Kemudian output akhirnya program mencetak nilai hasil dan outputnya 27 munculnya. Program pun selesai. Nah, ini. Kemudian flowchartnya, di mana yang pertama start dengan bentuk elips, kemudian minta pengguna input n, kemudian lanjut melakukan proses inisialisasi jumlah sama dengan 0, i sama dengan 1, kemudian melakukan proses ini perulangan while. Jika i ini kurang dari n, maka dia akan melakukan perulangan terus sampai i-nya lewat dari n. Nah, jadi jika ini masih benar, dia akan mencalakan jumlah sama dengan jumlah ditambah 1, kemudian i sama dengan i ditambah 1, melakukan proses ini. Kemudian kembali lagi ke sini.
Nah, jika ini sudah tidak terpenuhi, dia akan false. Dia akan lanjut melakukan proses inisialisasi, hasil sama dengan 1, J sama dengan 0. Kemudian melakukan pengecekan J kurang dari N. Jika benar, dia melakukan perulangan while. Hasil sama dengan hasil dikali jumlah. Kemudian J sama dengan J ditambah 1. Kemudian dia akan mengecek sampai J ini lebih dari sama dengan N. Kemudian jika ini salah, false, maka dia langsung akan mencetak hasil, outputnya hasil. Lalu selesai. Nah, itu saja penjelasan video mengenai algoritma pemrograman soal keempatnya. Sekian dari saya, terima kasih.